quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Rekan-rekan sekalian, mbak-mbak, mas-mas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kamil masuk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekat lagi kepada agama kita, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kita tidak mudah tergoyahkan oleh fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Maka kita masih dalam rangkaian pembahasan sifat anak-anak akhirat yang diadopsi dari sifat-sifat ibadur rahman, yang mana dari minggu ke minggu kita pelajari. Tentu harapannya juga kita amalkan dan kita refresh sebentar. Yang pertama Allah tegaskan, yaitu wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Seorang anak-anak yang soleh, anak-anak yang berorientasi akhirat, itu adalah anak-anak yang kemudian dia berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang jahil yang menyapa mereka, ada orang-orang bodoh yang ngajak pada perbuatan-perbuatan yang bodoh, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Mereka tidak mau bergabung dengan anak-anak yang tidak jelas. Kemudian pada sifat berikutnya Allah tegaskan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ibadur rahman adalah hamba Allah yang kemudian kalau malam dia berusaha untuk bangun walaupun sebentar, untuk melakukan qiyamul lail, untuk kemudian mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam doanya seorang ibadur rahman dia mengatakan, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jauhkanlah adab neraka jahanam dari kami, karena sesungguhnya adabnya adalah sebuah kebinasaan yang kekal. Berarti orang-orang yang kemudian Allah jebloskan ke neraka jahanam dalam status kafir, musyrik ataupun munafik, mereka akan kekal di sana. Tapi orang-orang yang kemudian dijebloskan ke sana dengan membawa iman, maka Allah akan keluarkan dari sana. Tapi nerakanya kekal, itu loh. Kalau orangnya tergantung dosanya yang dibawa apa, tapi kalau nerakanya kekal. Sehingga Allah tegaskan, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk menetap dan tempat kediaman. Artinya orang yang beriman dia benar-benar enggak mau nanti pulang ke sana, enggak mau nanti dia tinggal di sana. Sebagaimana kamu kalau tahu ada tumpukan sampah yang banyak, maka dengan kamu sekolah, itu bapakmu, orang tuamu itu kan berpesan, ojo ngantek ke panggon ning kono kan gitu. Atau ada kolong jembatan, orang tuamu mesti juga berpesan, jangan sampai kamu tinggal di situ kan gitu. Ketika urusan dunia aja orang tua kita bisa berpesan untuk tinggal di tempat yang baik-baik, maka kalau mungkin orang tua kita rodok lali ngelekke supaya jangan sampai nyemplung neraka misal gitu kan, maka paling enggak jenengan dengan ngaji ini jenengan yang noto awake dhewe gitu loh, menata diri kamu sendiri untuk jangan sampai nanti ning donya kowe sukses tapi di akhirat kamu cilaka. Makanya pentingnya untuk memahami sifat-sifat kebaikan-kebaikan dalam sifat ibadur rahman ini, agar kemudian kita itu bisa mendesain hidup kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang ning donya sukses tapi ning akhirat gagal, ngoten lho. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya setiap kita akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan kita akan mendapati ganjaran atas semua yang kita kerjakan di dunia ini nanti di hari kiamat. Allah tegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga itu orang sukses gitu. Jadi silakan kamu sekolah S1, S2, S3, profesor, silakan. Tapi pastikan pendidikan kamu itu membuat kamu selamat dari api neraka dan masuk surga. Mau sekolah apa aja silakan, mau sekolah teknik silakan, mau sekolah bahasa silakan, mau sekolah psikologi silakan, apapun. Begitu pula kamu mau jadi orang kaya sekaya-kayanya silakan. Tapi pastikan
semua resources kekayaan yang kamu punya mengantarkan kamu ke surga. Jangan sampai sugih ning malah ra salat. Jangan sampai gelare akeh ndritik tapi kemudian jauh dari hidayah. Jangan sampai kemudian kamu punya kedudukan tinggi, mungkin jadi pejabat, mungkin jadi presiden, tapi kemudian gak ngerti kalau nanti pada akhirnya mati ya padha kaya wong liya bakal dihisab gitu. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai kita kemudian mengejar dunia mati-matian tapi kita lupa kalau kita juga akan mati, dan dalam kematian itu kita akan ditanya tentang apa dulu yang kita kerjakan di dunia. Jangan sampai gitu. Makanya Allah sampai kemudian mengatakan orang-orang yang sudah dikasih nikmat tapi kok kemudian lahum ayunun la yubsiruna biha, dikai mata ning ra iso nyawang, walahum adanun la yasmauna biha, dikai kuping ning ra iso ngrungokke hidayah gitu kan. Walahum qulubun la yafqahuna biha, duwe ati ning ra dienggo mendapatkan memahami hidayah gitu kan. Kata Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu kayak binatang ternak, bahkan lebih hina. Kenapa? Karena binatang ternak nek mbok cencang irunge jek iso ngetutke sing duwe. Tapi begitu manusia Allah sudah kasih nikmat, Allah sudah kasih hidup, kasih kekayaan, kasih kekuasaan, kasih kedudukan, kasih semua kebaikan, kasih keluarga, kasih istri, kasih anak, kasih rumah, apa meneh, kabeh dikei karo Gusti Allah, tapi kok ya mongkon salat ya ora mangkat. Mongkon ngaji ora gelem, bahkan ora iso gitu kan. Kon kemudian mempelajari agama megah gitu kan. Maka hal-hal yang harus kita pahami adalah apapun jenengan mau jadi siapapun silakan, tapi kemudian pastikan semua profesi jenengan, semua ilmu-ilmu jenengan itu adalah wasilah untuk menjadi hamba Allah yang makin baik kan. Makanya mereka orang-orang yang kemudian dikasih nikmat, mereka akan bersedekah, tapi ibadur rahman bisa balance antara bersedekah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa diakhirkan, sampai Allah tegaskan pada sifat berikutnya, yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Kalau sedekah tidak berlebihan. Jadi nek sedekah wae ora berlebihan, maka dia juga enggak gelem maksiat gitu. Kemudian walam yakturu, tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan dia ada di tengah-tengah. Makanya kemarin saya jelaskan panjang lebar, yaitu apa? Seorang ibadur rahman, anak yang soleh, ketika kemudian sudah dikasih amanah yang namanya istri atau anak, maka dia ngerti, oh aku kerja tinggu nafkahi anak bojo, nah gitu. Begitu udah selesai, kok enek turahan, silakan. Mau masukkan kotak infak masjid, silakan. Mau tinggu bantu anak-anak yatim yang lain, silakan. Jangan diterbalik-balik. Ngewangi rondo sebelah semangat ya toh, bojone dhewe ra diurusan gitu. Banyak yang kayak gitu, naudzubillah. Kemudian sifat berikutnya Allah tegaskan di sini, yaitu apa? Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Hamba Allah Ar-Rahman yang bernama Ibadur Rahman, yang digelari Ibadur Rahman, itu enggak mau meminta kepada selain Allah, enggak mau. Dia duwe masalah apapun, soal rizki, soal jodoh, soal kerjaan, soal pertemanan, soal keluarga, semua masalah hanya dimintakan hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta kepada Allah. Sampai para sahabat itu mengatakan, bahkan kami nek tali sendal kami putus, basa Jawane sendale jebat gitu kan. Kami minta pertama kali bukan ke manusia, tapi kepada Allah. Lagek kemudian golek wasilah lewat manusia, gitu. Ya Allah bang ganti sendal kula. Begitu kemudian sudah, tinggal koncone tekoki. Piye bro, ngendi sendal lungsuran ora tak nggone. Enggak apa-apa. Maka yang harus kita pahami, seorang yang beriman harus meminta kepada Allah. Makanya ada sebuah kisah menarik dulu. Ummu Salamah punya suami Abu Salamah. Dia sangat mencintai Abu Salamah. Bahkan cintanya itu luar biasa. Saking luar biasanya dia berikrar nek Abu Salamah meninggal enggak mau nikah lagi. Tapi kata Nabi apa? Dongo iki lho. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, atas musibah ini kasih saya pahala dan kasih ganti yang lebih baik dari dia. Maka Ummu Salamah memahami nek kalimat yang pertama ajurni fi musibati, iya bisa diterima dan bisa dipraktekkan. Tapi kok dongane tidak ditambahi wa akhlif li khairan minha, diganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah merasa suaminya itu the best.
man yang pernah ditemui gitu, yang the best man ever yang pernah dia temui itu iki bojoku iki Abu Salamah. Tapi Nabi memerintahkan Ummu Salamah dongo. Nah begitu kemudian disuruh berdoa yang kedua kali, Ummu Salamah nggak berani nolak. Akhirnya Ummu Salamah mengatakan atau berdoa itu, dan kemudian Nabi SAW datang melamar. Maka siapa yang kemudian akan mengatakan Abu Salamah lebih baik daripada Nabi SAW? Nggak ada. Makanya Ummu Salamah menjadi istri Nabi SAW yang kesekian. Maka ini harus jenengan praktekkan. Jenengan di masalah, di musibah, jangan kemana-mana. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, saya ada santri di rumah. Jadi saya ada pesantren mahasiswa itu nganggo motornya sering buat gantian sama saya. Jadi kalau pas dia mau pulang ke Ngawi, saya bilang, gue nek mulai neng Ngawi ya, satriku main Ngawi bro, orang bulu. Nah, maka mulio pas aku prei gitu. Engko nek pas wayah mlebu aku, kowe teko. Jadi ben motore saya tak ngantor kan gitu. Lah malah tinggal kecelakaan. Ya, buat gue kecelakaan, drijine ceklek siji gitu kan. Terus sing ditabrak ceklek telu gitu. Nah, maka waktu kecelakaanku ya aku ora didit gitu. Tapi saya yakin kalau kemudian kita minta sama Allah, kita akan diganti. Ya saya minta sama Allah, ya Allah, ini musibah, kasih saya pahala dan kasih ganti saya yang lebih baik gitu. Ya, setelah minta itu nggak lama dari situ ya toh, ada yang cair gitu, plunting gitu, lebu ning rekening ya toh. Terus bojoku tak ajak, ayo ning dealer motor, apa tuku motor, pilihin di sing pengen mbok pilih gitu. Pilih sing iki gitu, sing jeneh kuwi, sing jeneh kae gitu. Wes lah kok wis arep mbok tuku kabeh telu-telune, oh iya no, bayari kabeh telu-telune cash gitu. Itu bro, artinya ketika kita butuh sesuatu, minta sama Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, makanya saya kan pernah ngajarkan toh, mumpung jenom ya toh, donga njaluk bojo sing soleh solihah gitu loh, agar nanti pas wayahe kamu nikah benar-benar ketemu dengan yang soleh dan solihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala taqtulun nafsal ladzi harramallahu illa bil haq. Yang namanya ibadur rahman, dia enggak akan terlibat dalam bunuh-membunuh. Dia enggak mau ikut tawuran. Dia enggak mau terlibat dalam kerusuhan, dan dia enggak mau melukai dirinya sendiri. Cah nom-nom sing narkoba kan awake dibeset-beseti to. Nah, itu dia ibadur rahman tuh enggak kayak ngono. Dia enggak mau ikut rusuh-rusuh, enggak mau. Koncone do nggawa senjata tajam, dhek ra gelem melu, dhek pilih minggir gitu kan. Pilih ndelik ning omah turu ya. Maka di sini jelas dikatakan, yaitu wala taqtulun nafsal ladzi wala taqtuluna nafsal ladzi haramallahu illa bil haq. Kemudian yang ketiga, wala yaznun, mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, dan siapa yang kemudian melakukan itu, niscaya dia akan mendapatkan pembalasan atas dosanya. Maka dia tidak berzina, kemudian dia tidak membunuh, dan dia tidak meminta kepada selain Allah. Dan zina ini dimulai dari zina mata, kemudian diikuti dengan zina hati, kemudian zina tangan gitu kan, sampai akhirnya dibenarkan dengan kemaluan. Naudzubillah. Maka yang harus kalian pahami, ya, ketika Allah tidak melarang langsung tentang jangan berzina, tapi Allah larang jangan dekati zina. Jadi seorang yang beriman, muslim dan muslimah, itu tidak berzina, bahkan mendekat kepada perzinahan saja tidak. Jadi wong lanang muslim, wong wedok muslimah tidak mendekat pada wasilah perzinahan. Nah, wasilah perzinahan itu apa? Pacaran. Wong Islam ki ora pacaran. Nek emang seneng ditembung ning wong tuane. Mbak, kula ketinggalan remen kalian jenengan ngono. Ngono Mas ngono. Nggih. Wis kono ngomong karo pakku, parani pake. Ngomong Pak, kula remen kalian putune jenengan. Oh, lah kowe kerja apa? Kula gadah nika lho Pak, anu motor mabur niku nggih kula. Oh iya no wong lanang gagah. Nah, ya wis kapan ning arep moro rene karo wong tuane. Gowo wong tuane. Makanya ya toh Nabi SAW sampai mengingatkan, kamu berpagi-pagi golek kayu mbok pikul dhewe, mbok dol nggo nyukupi kebutuhanmu, kuwi luwih becik timbang ngemis-ngemis. Makanya laki-laki itu anti ngemis-ngemis, anti. Jadi benar-benar harus berdiri tegak di atas kaki dan tangannya sendiri. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menegaskan tentang orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tadi, nekat dilakoni, nekat jaluk kepada selain Allah, nekat mateni wong, nekat berzina. Allah tegaskan yudha'af lahul adab yaumal qiyamah wa yakhlut fihi muhana, maka akan dilipat gandakan adab untuk orang itu pada hari kiamat, dan dia akan berada dalam adab itu selamanya dalam keadaan terhina. Artinya kalau jenengan nggak ngati-hati terus akhirnya keprosok ning kono, dosane mbok gawa mati, maka hati-hati, adab pedih sudah menanti. Tapi Allah kecualikan di situ, yaitu apa? Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi nek pernah nglakoni kesalahan ndang tobat, pernah nyelentik kancane loro ati ndang minta maaf, pernah jiko peleme tanggane ndang diparani njaluk ngapura, supaya kemudian masalah ini enggak sampai akhirat, jenengan enggak perlu mempertanggungjawabkannya. Wa amana, dan kemudian setelah tobat dia memperbarui imannya. Nek biyen gaene njaluk-njaluk kepada selain Allah, saiki wis ora. Nek biyen gaene mara ning dukun, saiki wis ora. Nek biyen gawene nganggo pengasih, saiki wis dicopot, susuk wis ditokke. Kemudian segala macam gaman sing diseni wis diceklek-ceklek, wis diguak. Maka orang-orang yang sudah memperbaiki imannya, bertaubat memperbaiki imannya, maka akan mudah wa amila amalan sholiha, dia akan mudah untuk beramal yang sholih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka nilai-nilai jelek, dosa-dosa dia langsung diganti oleh Allah dengan semua kebaikan. Dosane akeh, gandeng wis tobat, beriman, kemudian beramal sholih, maka kemudian semua dosanya diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah sangat maha pengampun dan sangat maha penyayang. Artinya mudah buat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba, imma fid dunya, lebih-lebih di akhirat. Gitu. Oleh karena itu maka yang harus jenengan pahami ketika jenengan sudah berusaha untuk menjadi anak baik, qadarullah biidznillah jenengan gagal, jangan pernah putus asa. Wala taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jangan merasa rahmat Allah itu selesai, karena rahmat Allah itu luas. Makanya saya kemarin ngisi kajian di daerah Gumpang, itu tak jelaskan soal bagaimana bunuh diri dan seterusnya, haramnya bunuh diri dan seterusnya. Ternyata warga situ ada yang lagi baru bunuh diri, cah lulusan STM. Jadi ning STM paling pinter, dan dia merasa dengan kepintarannya dia bisa keterima dimanapun. Dan faktanya dia begitu lulus, dia ngelamar kemanapun nggak ada yang mau nerima, stres, ngunci diri karena emang basicnya introvert, gantung diri, masya Allah. Laki-laki meneh itu kan. Maka yang harus jenengan pahami bahwasanya iman itu yang terbingkai di dalam dada harus kemudian melindungi jenengan dari godaan syaitan, dan kemudian majelis-majelis seperti ini menyelamatkan kalian. Makanya Nabi SAW mengatakan wedhus kuwi nek dhewean kuwi luwih gampang dicaplok karo serigala daripada wedhus berkelompok. Iki ra ngelokke wedhus ora. Maksudnya gini loh, yang terbaik kata Nabi, alladzina yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minalladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Manusia itu kalau masih mau bergaul dengan orang lain dan bersabar dengan kelakuan orang lain, orang lain itu kan mesti gak sesuai dengan karepmu kan. Kowe pengen kancamu mengerti kamu, ternyata ora. Kowe pengen kancamu nek ketemu kowe senyum, ternyata ora. Kowe pengen kancamu nek bukai perbuatan baik ndak balas kebaikan, ternyata ora. Kowe pengen kancamu berbuat jujur, ternyata gaene ngapusi kan gitu. Maka apa yang kamu inginkan terjadi pada temanmu ternyata enggak. Kata Nabi, nek kowe iso sabar, kuwi luwih becik tinimbang kowe mengunci diri dadi wong introvert sing akhire rumangsane bakal selamat dari wong-wong aneh-aneh, ora ngerti sing bisi malah setan gitu loh. Kon golek kawat pemean, kon gantung diri, dan kasus kayak gitu banyak gitu. Banyak, bahkan enggak cuman orang per orang, bahkan ada suami yang kemudian rela membunuh sak keluarga, anak bojone kon ngombe racun gitu kan, dan seterusnya. Maka
panjenengan kalau ngeliat kasus-kasus gitu banyaklah merenung, banyaklah belajar, banyaklah memahami, kemudian sering-seringlah bermajelis ilmu, karena Nabi berjanji orang-orang yang bermajelis ilmu illa nazalat alaihimus sakinah, dikei sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian bakal diguyur, digerujuk, dikasih rahmat, dikasih segala macam kebaikan kehidupan. Makanya orang-orang tadi sore saya ngisi kajian ibu-ibu itu, ada ibu-ibu yang nanya, ponakan saya bertanya, Bude, kenapa orang yang nikah katanya dijanjikan hidupnya gampang, rezekinya gampang, tapi kenapa banyak orang cerai karena berantem soal masalah finansial? Maka saya katakan, hakikatnya orang yang menikah itu Allah sudah janjikan sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala diciptakan pasangan dari jenismu sama-sama manusia agar kamu itu bisa mendapatkan ketenangan, sakinah. Itu modal awal. Tapi apakah modal awal ini kemungkinan akan ada terus? Enggak, mungkin yo habis. Lah kenapa? Wong nikah awal itu kan podo seneng ya, mergo enggak ada kepentingan. Pokoknya aku seneng, kowe seneng kan gitu. Makanya banyak orang nikah di awal-awal menikah itu selalu mengatakan aku nyesel ngopo nikah raket biyen. Tapi seiring berjalannya waktu, bojone gaene nonton drakor gitu kan, akhirnya ngerti ternyata butuh kosmetik, ngomong neng sing lanang gajine kurang lan sapi turute, akhirnya padu. Disitulah mulai terjadi gesekan gitu loh. Sehingga orang-orang di tahun-tahun awal, tadi bulan-bulan awal, ini tahun-tahun awal, kemudian akan mengatakan aku nyesel nikah mbek kowe ya gitu. Jadi nek mau aku nyesel ngopo ora nikah ken biyen, tahun-tahun awal aku nyesel nikah mbek kowe. Mergone apa? Ada kepentingan yang tidak bisa terpenuhi. Nah, cara menengahinya gimana? Tadi itu bermajelis ilmu. Kata Nabi SAW, orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu, membahas agamanya, membahas kitabullah, mengkaji, illa nazalat alaihimus sakinah, dikei sakinah meneh. Makanya pun nonton drakor kudu ngene wong urip enak kudu ngene, ternyata bareng ngaji olah kuwi ngene wong kafir, ora perlu gitu loh. Ternyata kecantikan dalam Islam itu melalui sholat tahajud, ora perlu kosmetik aneh-aneh, sholat tahajud sing kerep, ora tambah hayu kan gitu. Nah, sing lanang yo ngono, ora perlu lirik wong wedok ngendi-ngendi. Ternyata kata Nabi, atau menurut pengajian sing tak tekani gitu kan, kata Nabi, nek enek hasrat yang muncul gitu kan, segera datangi istrimu sing dinduweni bojomu karo sing mbok delok padha lah. Sering-sering aja datang istrinya biar kemudian segala macam gejolak itu turun gitu kan. Ngono, Bro. Makanya orang-orang yang masih mau bermajelis ilmu, insya Allah rumah tangganya harmoni, sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya jenengan ya toh, kalau kemudian mau bermajelis ilmu, nanti garwonya, suaminya atau istrinya, yuk diajak majelis ilmu. Ada seorang laki-laki datang ke saya ngomong, Ustadz, saya dapat istri saya nggak solihah. Nggak solihah piye? Takon kudungan moh. Terus, kowe soleh gitu. Ya saya merasa itu salah dan saya merasa yang benar seperti ini. Terus karepmu piye? Ya pengen tak pegat itu. Aku tekok. Kowe ketemu karo bojomu kapan ning ndi? Ya dia teman SMA saya, pacarmu. Iya, berarti dhekne padha-padha to, padha-padha radong ngono to. Iya. Saiki kok kowe soal tambah lebih soleh iki piye ceritane? Kata laki-laki itu, saya kan kerja. Terus pulang kerja itu udah malam, udah sore lah gitu. Terus kalau pulang sore-sore itu sering macet dari Jakarta. Jadi daripada saya terjebak kemacetan, mending saya berhenti di masjid nunggu maghrib. Dilalah masjid itu ada pengajiannya. Terus saya ikut pengajian sampai akhirnya isak, rampung isak mulai gitu, jalan sepi. Terus itu terjadi setiap pekan, setiap bulan dan sepanjang tahun. Oh iya. Terus kowe ngaji ngono kuwi mbok sampai ke bojomu ora? Ya ndak. Lah ngopo? Lah dia kalau tak kasih tahu ngene pokoknya alasan aja gitu kan. Terus saya kasih tahu ke beliau, Mas, istrimu sama kamu dulu sama-sama nggak paham agama. Saiki kowe luwih dhisik paham agama karena kamu lebih banyak ngaji. Harusnya kewajibanmu didik dhek. Maka ketika kamu kemudian bisa memberi nafkah berupa finansial, hakikatnya seorang wanita itu juga punya hak nafkah lah batin, yaitu berupa ilmu agama. Kuwi tugase wong lanang ngajari. Nek wong lanang ra iso ngajari, maka ya padha-padha dijak ning majelis ilmu. Lah saiki tak tekoki bojomu ning omah ngopo? Yang ngurusi anak. Anake sapa? Ya anak saya. Lah ya wis. Artinya ini tugas kamu, PR kamu untuk perbaiki dia, bukan kemudian malah mbok cerekke. Terus rumangsamu nek kowe kawin meneh bakal entuk sing luwih sholihah ngono piye lho. Ya enggak tahu Pak Ustaz. Ya makane enggak usah kemudian kamu berpikir seperti itu. Ya, maka yang harus kita pahami adalah rumah tangga itu agar kemudian bisa benar-benar guyub rukun, bisa kemudian
saling mendukung, maka pentingnya pasangan suami istri ini sepakat untuk bermajelis ilmu. Gitu. Ya. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Jek enek iki amplopan piro iki? 1 2 3. Oh iya. Cek dari sana, Cek. Enggak, Mbak. Apa, Mbak? Heeh. Yang tadi yang kita bahas. Jiwa. Ya. Ya. Alasan yang benar dalam Islam yaitu orang yang membunuh balas bunuh, qisas. Orang yang berzina sudah menikah dirajam. 2. Kemudian dirajam. Dirajam itu dipendem setengah badan terus dikutuk yang watu nganti mati. Ya. Itu ning nggon kitab wong Kristen ya enek gitu. Jadi jangan dipikir itu hukum Islam toh, itu hukum dari sejak zaman Nabi Musa ada. Itu. Kemudian yang yang ketiga, orang yang memberontak pemerintahan kaum muslimin itu boleh diperangi. Jadi ada 3 kondisi illa bil haq, dengan hak agama, itu adalah 3 tadi. Orang bunuh balas bunuh itu qisas. Seorang yang sudah menikah berzina itu dirajam. Kemudian orang yang memberontak pemerintahan yang sah itu bisa diperangi. Nah, tapi yang mengeksekusi 3-tiganya negara, bukan orang per orang. Jadi misal neng kampung sini misal, kita sepakat yo nek wong mateni dipateni gitu, itu enggak boleh. Jadi itu harus negara. Atau sepakat nek wong zina ning kene kita rajam, itu enggak boleh. Jadi itu harus negara agar kemudian tidak muncul fitnah yang lebih besar. Bro, terke bro. Di blok kabeh. Sing nggo kaos dhewean iki lho. Mil, anterin Mil. Ini enggak mau pahala dia. Ini anterin ke itu Mbak itu loh, yang paling pojok itu. Sana tuh, berdiri. Itu yang paling pojok sana itu. Maju sini. Itu loh. Nah, itu Mbak sana itu yang pakai bawahan putih itu loh. Nah. Ada lagi sini? Enggak ada ya sana. P, Mbak. Berbagai macam madhab. Baik. Kenapa dalam Islam ada berbagai macam madhab? Karena zaman dulu itu setiap ulama itu berguru pada guru yang bisa dibilang nggak 100% sama. Mungkin ada irisan tapi ada beberapa yang nggak sama. Kemudian ada informasi dalil yang nyampe di ulama satu tapi nggak nyampe di ulama berikutnya. Kemudian yang ketiga, ada kondisi-kondisi tertentu sehingga informasi tentang suatu kasus itu diterima oleh ulama satu tapi tidak diterima oleh ulama yang lainnya. Maka kayak Imam Syafi'i ketika di Kufah, beliau punya pendapat A, begitu kemudian pindah ke Mesir punya pendapat B. Sehingga dalam fikih madzhab Syafi'iyah itu ada namanya qaul qadim sama qaul jadid. Disitulah kemudian ada perubahan konstruksi hukum karena ketemu dengan dalil yang baru, karena ketemu dengan pendapat yang baru, atau ketemu dengan ulama-ulama yang bisa mencerahkan dengan pencerahan yang baru. Nah, maka posisi kita hari ini seperti apa? Kalau kita mau belajar, maka cek madhab mayoritas di negeri kita apa, kita belajar pakai madhab itu sebagai bentuk pembelajaran. Nah, kemudian ketika dalam proses belajar ternyata kita ketemu dalil yang lebih kuat, yang lebih sahih, maka para ulama madhab mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau kemudian aku berpendapat terus kowe nemu hadis yang hadisnya luwih sahih, maka sakjane madhab kuwi hadis yang sahih kuwi. Mung pada saat tak rumuskan pendapat itu, hadis kuwi urung ketemu karo aku gitu loh. Maka kalau panjenengan sekarang belajar fikih Syafi'iyah, kok kemudian misal dalam satu kasus jenengan kemudian menimbang pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini lebih lemah dalilnya daripada pendapat Imam Hambali, maka jenengan enggak dikatakan keluar dari Syafi'iyah ketika kemudian pada kasus itu jenengan mengambil hukum dari Imam Ahmad ibn Hambal, enggak ada masalah gitu. Tapi untuk pembelajaran bagus, jenengan belajar fikih Syafi'iyah, kemudian akidah Imam Syafi'i bagus. Nah, yang luput ada sebagian kaum muslimin sing ngakune madhab Syafi'i tapi akidahnya tidak diambil dari Imam As-Syafi'i. Jadi merasa mengatakan kalau Imam Syafi'i kuwi cuman pantas diambil di bab fikihnya tok. Salah. Padahal Imam Syafi'i itu rujukan pada semua disiplin ilmu, wabil khusus akidah pun juga.
Makanya Imam Syafi'i punya murid kesayangan Al-Muzani. Nah, harusnya orang-orang yang bermadhab Syafi'iyah ngambil akidah dari muridnya, yaitu yang disusun kitabnya oleh Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Harusnya begitu. Tapi di Indonesia sebagian kaum muslimin mengatakan kami madhab Syafi'i, akidahnya Maturidi atau Asy'ari. Kemudian dalam praktek pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kami menggunakan tata cara sufiyah. Nah, ini yang keliru ya. Artinya Imam Syafi'i ini secara kedudukan beliau itu punya semua disiplin ilmu. Jadi nggak boleh kemudian kita ngomong Syafi'iyah kemudian dicopot sebelah sini, dibuang sebelah sini. Gitu, Mbak. Baik, makasih. Mil, kasihin Mil. Mil. Ya, Mil. Kasihin lagi. Kok pahalanya PN? Ya itu yang sana itu. Bilang Mbak ngacung gitu. Sana loh. Nah, tuh udah ngacung. Ada lagi yang mau nanya? Masih 2. Oh, ente kok dikongkon nunduk. Apa? Hadiah aku ah. Apa? Hah? Ya enggak boleh. Ya kalau kita mau sholawatan tinggal Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mau sholawatan tinggal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Jadi sholawat itu sama kayak zikir ya. Sholawat itu sama kayak zikir. Kalau kamu zikir Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah, pengen ganti iso nganggo Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen ganti lain iso istighfar astagfirullahaladzim. Pengen ganti yang lain iso tahlil la ilaha illallah. Nah, maka sholawat, zikir dan seterusnya nggak boleh kemudian diiringi dengan alat-alat musik ya, karena itu bagian dari bacaan-bacaan pujian kepada Allah dan Rasulnya yang memang para sahabat nggak pernah mencontohkan menggunakan alat-alat seperti itu. Cukup dia tak terkait. Satu lagi, monggo Mbak. Ye. Baik. Jadi kalau kita melakukan dosa, maka urutannya adalah kita menyesal. Kita bertobat nasuha. Urutannya kita menyesal. Jadi kita harus menyesal. Nah, itu kemarin itu salah. Misalnya ini minuman keras kita minum, naudzubillah. Ya kita harus menyesal kalau kemarin kita sudah minum ini. Kemudian yang kedua, kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita tidak mengulangi lagi. Nah, sholat taubat ini bukan syarat dalam pertobatan, tapi boleh dilakukan. Artinya bukan sebuah larangan, tapi bukan sebuah kewajiban. Jadi nek jenengan mau tambah sholat taubat boleh, ndak ya nggak apa-apa, gitu kan. Nah, kapan waktu yang terbaik? Maka dalam sebuah hadis dikatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Maka siapa yang minta tak kabulkan, siapa yang minta ampun tak ampuni. Maka wallahu alam, saya berpendapat waktu yang utama yaitu gitu kan, di sepertiga malam terakhir. Cara ngitungnya gimana? Kalau misal maghrib jam 6, subuh jam 5, berarti kan itu 11 jam. 11 jam jenengan bagi 3, maka ketemune kuwi berarti piro kuwi? Berarti 3,5 jam. 3,5 jam berarti kali 2 7, berarti nek jam 6 tambah 7, berarti ketemune jam piro kuwi? 14 ya. Iya bener ya. 6 tambah 7 piro? 13 sih berarti jam 1. Berarti dari jam 1 sampai jam 5 lah, itu sepertiga malam terakhir. Silakan. Misalkan kamu bangun jam 2, jam setengah 3 silakan. Nah, nanti kalau dicocokkan dalam pembahasan tentang syaitan, nah, setan itu kalau dilihat oleh anjing, anjingnya gonggong. Nah, hewan yang kalau melihat hewannya itu berbunyi atau berkokok itu adalah ayam. Maka kalau di kampung itu masih ada ayam, ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir untuk kemudian mengecek mana hamba yang meminta kepada Allah nanti akan dikabulkan, mana yang minta ampun akan diampuni, maka Allah ketika turun maka diiringi dengan para malaikat. Nah, malaikat ketika turun didelok karo pitik, nah pitike kluruk. Nah, maka ketika kamu antara jam 1 sampai menjelang subuh dengar ayam berkokok, segeralah wudu dan sholat dan memintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika malam-malam entah jam 12 atau jam 11 kok kamu dengar suara
anjing jegok-jegok gitu kan, maka mintalah perlindungan dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Gitu ya, Pak. Itu satu. Kemudian kalau kita ngomongkan waktu-waktu mustajab ada banyak, termasuk pas sujud, termasuk pas udan, termasuk pas hari Jumat, apa meneh pas sujud lalah dina Jumat pas udan, nah komplit meneh gitu kan. Nah, Jumate meneh bar asar, wah itu tambah komplit lagi gitu kan. Delalah itu di Arafah sana, wah tanggal 9 Dzulhijjah, wah tambah komplit meneh. Maka ya di situ kalau nggak salah itu ada sekitar 33 waktu dan tempat mustajab. Nah, jadi bisa dipelajari satu-satu, dipilih mana yang paling memungkinkan untuk kita desain. Nanti misal hari Jumat pas udan, terus pas asar gitu kan, pas kue sholat asar, wah, terus kamu minta ampun kepada Allah, itu pas banget. Atau sepertiga malam terakhir tadi pas udan sisan, pas dino Jumat meneh gitu kan, nah, maka itu juga bagus banget. Jadi paling bagus itu kalau kita bisa mengumpulkan beberapa situasi kondisi mustajab dalam doa, insya Allah peluang untuk terkabulnya tambah besar. Emil, dia mau nanya lagi gak? Enek untuk hadiah entek, kece weh. Enek lho, enek. Oh, ngaco. Piye? Ya. Hukum potong tangan itu dari jarinya atau sampai ke belakang tangan atau langsung benar-benar sampai tangan, itu prakteknya itu seperti itu. Ya. Baik, ini jane bagusnya forumnya mahasiswa kabeh, bocil-bocil kira enek, tapi nggak apa-apa. Jadi ketika kita ngomongkan hukum Islam, itu sejak diturunkan oleh Allah sampai hari kiamat berlaku. Cuman format yang memberlakukan adalah pemerintah. Maka ketika pemerintah suatu negeri kaum muslimin yang tidak menerapkan itu, jenengan kalau mau jujur mengamati, jangan cuma membahas soal hak asasinya, tapi lihat efeknya. Bagaimana kemudian ada orang membunuh orang, tapi hukumannya cuma 10 tahun, cuma 15 tahun, akhirnya keluarganya itu ngenteni, kok nek metu tak pateni, dan itu bunuh-membunuh. Padahal jelas di dalam Al-Qur'an dikatakan inna fil qisosi hayatun, dalam kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Ketika orang yang melakukan pembunuhan dihukum mati, selesai, keluarganya nggak akan piye-piye. Bahkan ada yang kemudian di pengadilan itu dia sengaja loncat ke arah tersangkanya untuk dibunuh. Bahkan ada yang kemudian dikepung di pelataran dan seterusnya. Karena memang ada orang-orang yang tidak menghendaki adanya hukum Tuhan, kemudian dibungkus dengan kata-kata emansipasi, dibungkus dengan hak asasi dan seterusnya, yang pada akhirnya justru akan balik ke kita sendiri semua mafsadat yang ada. Termasuk soal ketika ngomongan perzinahan, maka ketika hukum itu nggak diterapkan, kita akan dapati berapa ribu anak lahir nggak punya bapak, berapa ribu anak yang dibuang di jalanan, berapa ribu anak-anak yang kemudian menjadi anak-anak yang tidak terurus dan seterusnya. Ketika kemudian kita ngomongkan soal pencurian, ketika hukum itu tidak diterapkan, berapa ribu orang yang masuk nyolong ayam, keluar balik lagi nyolong motor, bar nyolong motor dek garong mateni wong dan seterusnya. Penjara di mana-mana penuh, Mas. Sampai Karanganyar sebelah sana itu dibangun penjara gede. Itu menunjukkan bahwasannya tidak ada penurunan kriminalitas dengan desain yang sudah ada. Ketika Allah punya aturan dan aturan itu diterapkan, itulah yang terbaik. Adapun manusia dengan segala macam ceritanya, dengan segala macam pembahasannya, yang ini, yang itu, yang macam-macam gitu kan, maka itu nggak akan ada gunanya karena faktanya tidak sesuai dengan mimpi yang diceritakan. Tenan wis toh, tak jamin itu. Bahkan ketika kita ngomongkan soal sistem ekonomi, ketika kita kemudian nggak kembali kepada sistem ekonomi Islam, kita ngomong ke sistem ekonomi kapitalis dan seterusnya, ekonomi sosial dan seterusnya, krisis ekonomi di depan mata, Mas. Berapa banyak orang mati kelaparan, berapa banyak orang terlibat perjudian, berapa banyak orang bunuh diri. Itu semua efek dari sebuah kondisi di mana ekonomi nggak didesain dengan syariat. Makanya
Makanya ketika kita kemudian sudah berislam, harusnya udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton. Masuklah Islam secara menyeluruh dan jangan ikuti langkah setan. Artinya ketika ada agama yang kamu buang, ada agama yang kamu tinggalkan, hakikatnya disitulah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton pada poin-poin itu. Nah, caranya gimana? Ya ini majelis ilmu. Kita dakwahkan pelan-pelan, kita fahamkan pelan-pelan, maka kita harapkan ke depan entah 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, Indonesia itu benar-benar bisa menerapkan apa yang kemudian Allah sudah turunkan. Itu sudah paket. Jadi yang namanya Quran itu isinya wis komplit, tinggal diterapke. Kok ada yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Itu pilihan dia. Tapi nggak apa-apa di sini berkonsekuensi. Contoh meneh dalam skala keluarga. Ada keluarga yang nggak mau membagi warisannya dengan sistem waris Islam. Akhirnya yang terjadi apa? Berantem itu kakak beradik, bacok-bacokan, bunuh-bunuhan. Banyak cerita kayak gitu. Ada kemudian seorang anak yang kemudian nggak ngerti bagaimana berbakti sama orang tuanya karena nggak dibingkai dalam kajian-kajian yang baik, akhirnya anak bunuh orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Maka hakikatnya semua masalah sosial itu karena kita sendiri yang memilih jalan, nggak mau kembali kepada Quran sama Sunnah gitu. Jadi kita harus paham bahwasanya agama ini harus dibumikan, bukan dijauhi. Agama ini harus dilekatkan, bukan dialergi. Agama ini harus dihayati, bukan kemudian kita takuti. Jangan. Makanya kalau jenengan ngerti yang namanya Saudi Arabia, Mas, itu mobil parkir, misalnya Indomaret parkir ning kono, jek urip, ora nek sing nyolong, ora nek sing wani, Mas. Saya itu. Ini bisa buktikan, nek misalnya jenengan ning umroh gitu kan, coba taruhin HP gitu atau apa gitu. Gak ada orang berani ngambil. Ya. Nah enek itu kan, jenengan iso laporke ketok tangannya, selesai gitu. Dan tadi kalau jenengan tanya yang dipotong sebelah mana, di fikih sudah dibahas segini. Kemudian ini juga nggak langsung dipotong, Mas, diinterogasi. Pertama, sesuai nggak, masuk nggak dalam satu nisabnya. Kalau nisabnya terpenuhi, ditanya juga sebabnya apa. Kemudian yang ketiga, ditanya lagi, neng jiko neng endi gitu loh. Kalau jiko neng dalan, mobilnya atau motornya dikunci, dia nggak dipotong tangan. Kenapa? Karena keteledoran yang punya kendaraan. Tapi nek jiko ning omah wis dikunci, kuncine jelekke, kok kemudian diganggu kunci T. Bahkan sebagian video tak delok itu sampai diucalke lewat pager. Motor diucalke ning pager gitu kan. Berarti dia benar-benar bergotong royong untuk ngangkat motor karena pagernya kan kekunci ya toh, diucalke gitu kan. Maka kalau udah kayak gitu, itu sudah tercapai nisabnya, dia ngambil dari tempatnya, kemudian memang profesinya itu potong tangan gitu kan. Termasuk orang berzina juga nggak kemudian berzina dirajam, enggak, Mas. Ada kriterianya, saksinya harus 4. 4-4-nya harus deleng. Jadi misal ada seorang wanita atau seorang suami laki-laki yang dituduh berzina, saksi ditekake lagi teko 1 loro 3, sing kepapat ra ono. Maka sing loro 1 loro 3 iki kon ditekok iki. Kon lanjutke persaksiane apa kon batalke. Nek mereka nekat tapi nggak enek sing keempat, maka yang dituduh ini ketika dia nggak ngakoni, ya maka saya naudzubillah ya, sing dituduh misal si kok saya begini. Iki gitu kan. Iki ra ngakoni ora gitu kan. Padahal jane dhek zina jane gitu loh. Tapi dia dalam rangka menghindari hukum rajam, dia mengatakan enggak. Maka 3 orang ini dicambuk 80 kali. Jadi dalam Islam enggak ada ceritane orang itu dihukum rajam karena tuduhan semata. Itu harus membuktikan 4 orang yang nonton. Sing loro nonton tenan nginceng delok. Sing iki ora mergo diceritani sing kene, ya kena cambuk ya 80 kali. Gugur persaksiannya. Terus belum lagi ternyata iki sing salah satu saksine iki pemabuk, iku ya coret meneh gitu kan. Dan seterusnya. Sebenarnya kriterianya banyak. Makanya dalam negara kita itu sudah negara Islam. Cuman kekurangannya adalah dalam praktek ekonominya itu masih menggunakan dual sistem. Harusnya sistem murni syariat tapi kemudian masih menggunakan sistem kapitalis, yaitu proses gitu kan. Makanya tinggal kalian nek bange cek bank konven yo ojo gitu kan. Kudune bange bank syariah. Kemudian yang kedua, dalam pidana mung itu tok. Tapi semua sisanya di Indonesia itu sudah pakai hukum Islam. Nikah yo pakai hukum Islam. Kamu haji umroh ya diurusi pemerintah. Kemudian zakat yo sudah ditata. Kemudian perbankan syariah yo ada. Bahkan kalau kamu punya konflik urusan keuangan syariah, itu pengadilan agama yang sudah siap menampung dan seterusnya. Maka kita harus melihat Indonesia ini adalah sebuah lahan dakwah, Mas.
lahan dakwah yang harus kemudian kita garap bareng-bareng sesuai dengan kapasitas masing-masing, agar kemudian suatu ketika nanti entah siapa yang nemoni pubuh kue pas duwe anak duwe putu atau putumu atau buyutmu, Indonesia itu sudah negara yang luar biasa menggunakan tata nilai dari Al-Quran gitu kan, atau bahasa gampangnya dari syariat gitu. Dan syariat itu mengayomi semua pihak kok, nggak cuma orang Islam toh. Makanya nih bank syariah itu nggak enak ceritanya syarat harus muslim, nggak ada. Sebagian orang-orang non muslim itu seneng ke situ daripada ke bank-bank biasa gitu kan. Terus saham syariah juga sama. Aku dari temen itu bilang sama saya, Kristen dia bilang, Mas, aku loh Mas, aku naik tuku saham syariah. Lah ngopo? Nah, dalam saham syariah itu kan ada kriteria atau Mas, nggak boleh perusahaan yang kemudian menjual minuman keras, nggak boleh perusahaan yang menjual rokok, nggak boleh perusahaan yang menjual barang haram. Nah, aku cocok kuy. Nah, aku cocok. Termasuk nggak boleh perusahaan yang kemudian merusak lingkungan. Wah, aku cocok kuy. Gitu. Coba, wong Kristen bisa ngomong gitu. Makanya dulu ada kisah ketika Amr bin As itu memimpin Mesir, beliau kemudian pengen memperluas kerajaan atau memperluas istananya, digusur atau geser orang Yahudi. Orang Yahudi itu udah komplain tapi ora digagas. Kemudian orang Yahudi ini jalan Mas jauh sampai kemudian ke Madinah, dan kemudian bercerita itu, kemudian Khalifah Umar bin Khattab ngambil sebuah tulang dijiko, ya tulangnya kewan lah, bukan tulang orang. Kemudian digaris pakai pedang, sret, dudohno ning Amr bin As. Dudohke Amr bin As langsung ketar-ketir, langsung omahe wong Yahudi itu dibalekke, didandani dikeke nyoh. Rawane apa? Karena memang hakikatnya ketika seorang pemimpin itu lahir dari rakyat yang soleh, misalnya kowe soleh kabeh, pemimpinmu kowe soleh gitu kan, insya Allah pemimpin itu pemimpin yang adil, pemimpin yang menjaga kalian. Tapi kalau ya kowe ini ra gelem ngaji, ra gelem salat, akhirnya sing munggah ya ngono-ngono kae gitu loh. Maka Allah sudah tegaskan, wa kadzalika wali ba'dad dzalimin ba'dhum bi ba'din, dan seperti itulah kami kasih itu pemimpin orang-orang dolim, ya wong dolim juga gitu. Makanya kalau kamu pengen memimpin yang baik, jadilah anak-anak yang baik, dimulai dari dirimu, keluargamu, dudohno ning wong tuamu, nek kowe iki dilairke ora sia-sia. Nek kowe dilahirke iso mbagake wong tuwa, nek kowe dilahirke iki ora marai sedih wong tuwa, ora marai mumet bapak ibumu. Nek kamu sudah dalam posisi itu, insya Allah kamu akan mencoba untuk meng-create anak-anak yang baik, dan Indonesia 50-100 tahun yang akan datang insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menyaksikan anak cucumu, dan kamu bisa senyum karena dari mulai kamu loh. Dari mulai masjid yang sederhana ini di pojok desa ini bisa melahirkan orang-orang hebat, orang-orang solih gitu. Entah kapan itu. Maka yang harus kita pahami, yang namanya perjuangan itu tidak diukur dari hasilnya, tapi diukur dari prosesnya dan bagaimana keikhlasan dalam memperjuangkannya. Ngerti nih Mas? Jadi nek ngomong kayak gini gitu dowo gitu. Makanya bagusnya diskusi yang baik. Mil, kasih Masnya itu Mil. Pertanyaannya abot. Ada yang mau nanya lagi gak? Oh, tak lebok kayak. Oh kan. Biar. Kalau misalkan itu termasuk judi, termasuk buang-buang harta, termasuk mubadir, termasuk koncone setan, termasuk gitu loh. Makanya saya selalu ngomong toh sejak awal saya di sini ke ini siapa jenenge Fajar ini, iso dikurangi main FF, main game-game itu dikurangi. Enggak ada faedahnya, tenan rene faedah. Tapi kan ada kayak semacam terima itu kan pasti open donasi. Ya sama aja. Mau open donasi, mau top up semua, buang-buang duit, mubadir, innal mubadirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Mubadir kuwi koncone setan, terus setan kuwi marang Gusti Allah kuwi wong ingkar gitu. Makanya harus dijauhi. Ya. Jadi diganti aja gamenya, diganti baca Quran, atau nek memang harus game ya diganti game-game yang kayak bedean nama-nama nabi, kemudian ayat yang menjelaskan tentang ini, Quran surat berapa, ayat berapa ngono. Jadi ora usah ngegame lah, carilah kesibukan-kesibukan yang baik untuk hidupmu, jangan buang-buang waktumu untuk game. Nyo, jangan top up. Kayak duit gue top up. Ada mau nanya lagi enggak? Ngacung kabeh. Nah, piye? Yang ini tengah dulu Baik. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai ummul mukminin, kenapa kita
membayar puasa yang kita tinggalkan sedangkan sholat tidak, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah kamu kelompok Khawarij gitu kan? Kata beliau, enggak wahai mukminin, saya cuma pengen memperjelas aja. Maka kata Ibunda Aisyah, ini syariat dari nabimu bahwasanya puasa yang ditinggalkan wajib diqodok tapi sholat tidak. Jika dalam kasus sholat-sholat yang tertinggal itu tidak ada kodoknya melainkan ditaubatin. Nah, jadi orang-orang yang meninggalkan sholat wajib itu harus kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun sebanyak-banyaknya dan memperbaiki diri dengan menjalankan sholat setelahnya. Tidak boleh ditinggalkan walaupun satu waktu saja, nggak boleh. 5 paling 4 baik itu nggak boleh ya. Tapi kalau puasa-puasa wajib, ya toh, misal kamu dulu SMP kakil balik, ya lanang-lanang ya SMP umur 13 sakil balik, kok posone godang-godang bolong-bolong, nah, maka harus diinget-inget bolongnya ping piro, dipetani, dilumpuke, disaur. Karena yang namanya poso itu ada kodoknya, sholat gak ada kodoknya. Wanita juga sama gitu loh. Cah SMP malas poso gitu kan, nah, maka dieling-eling kamu nggak poso itu berapa lama waktu SMP, SMA, kuliah gitu kan, yang memang kamu nggak ada halangan, tapi kamu nggak poso dengan sengaja, maka disaur. Nah, puasa ada kodoknya, untuk sholat nggak ada kodoknya. Anakku kok minggat ini, kayak jar lurusmu ya, Mbak. Tadi sebelah sana, apa Mbak? Tentang takdir. Nah, kalau ngomongin takdir atau abot, dari takdir itu intinya semua yang terjadi di muka bumi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah juga mengizinkan itu terjadi, dan Allah kemudian menetapkan itu untuk terjadi, dan Allah mengilmui bahwasanya yang terjadi pasti terjadi. Ya, jadi yaitu takdir. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi, walaupun itu daun yang jatuh, Allah tahu dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kalau ada orang yang ngomong itu, ada Habib Fulan ngomong bahwasanya ya adab Allah nggak akan turun kalau nggak diizinkan Habib Fulan, ini ngawur gitu kan. Nah, maka ya, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nggak perlu minta izin kepada makhluk manapun, siapapun gelarnya dan pangkatnya ya. Maka kalau emang harus terjadi ya terjadi, takdir itu seperti itu singkatnya. Tapi kalau mau dibahas panjang lebar ya mungkin perlu beberapa SKS. Ini Mas tolong Mas, kamu nggak apa? Si luru telu, nomor telu kok kanan. Nah. Ada lagi yang mau nanya? Nah. Memang lah wis kok toh? Heeh. Bentar. Sing terakhir iki rada rapati krungu apa? Kamu mau melanjutkan apa? Ya. Oke. Jika takdir sudah ada, kenapa kita harus beramal? Pertanyaannya, karena kita nggak tahu takdir kita apa, maka beramallah. Itu. Saiki gini. Mas, ngopo kowe ra salat gitu kan? Jawaban dia, lu takdirku ora sholat. Oke, saya kita balik. Sholat toh. Terus kowe ngomong nek takdirmu sholat. Artinya gini loh, orang yang ngomong itu pun dia nggak ngerti takdirnya apa, tapi dia mencoba untuk nyandai seolah-olah dia nggak pengen beramal yang baik. Seolah-olah dia nggak pengen menjadi orang baik, pengen sakarepe dhewe, terus mengatakan takdir. Kenapa nggak dibalik? Kenapa kamu nggak menjadi anak soleh? Kenapa kamu nggak belajar menghafal Quran atau hafal Quran? Terus kamu mengatakan lo takdirku jadi cah soleh. Kenapa nggak kayak gitu? Nah, itu loh. Sama halnya dengan para kriminal yang kemudian mencuri, maling dan seterusnya. Tanyai, kenapa kau jadi maling? Jawaban dia, takdirku maling. Kenapa kau jadi kiai atau ustadz terus ngomong nek takdirmu adalah kiai atau ustadz? Gitu loh. Nah, makanya Nabi mengatakan ikmalu, beramallah fasayarallahu lakum, maka Allah akan mempermudah kamu menuju apa yang ditakdirkan untuk kamu. Makanya benang merahnya dalam beramal ini adalah ikhlas. Ketika orang itu beramal yang solid dan ikhlas terus-terusan, Ismail terus-terusan gitu kan, maka kemudian Allah akan mudahkan dia untuk menuju yang ditakdirkan, yaitu surga.
Tapi nek ora ikhlas gitu kan, ya akhirnya Allah kemudian akan membelokkan orang ini menuju neraka. Nah, tapi kan kita nggak ngerti surga dan neraka itu kita ada di sebelah mana di antara surga dan neraka itu. Maka beramallah, semoga kamu dimudahkan menuju apa yang ditakdirkan untukmu. Intinya, sakjane kalau kita membahas itu lebih dalam ya butuh waktu yang panjang, butuh pembahasan yang dalam, dan kemudian secara urutan takdir itu kan dalam bab iman itu kan terakhir. Jadi harusnya kita bahas iman kepada Allah dulu, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, malaikat, itu kan baru kepada wabil qadari khairi wa syarri. Itu yang terakhir gitu. Gitu. Silakan. Nah, apa? Sik, perempuan mewarnai rambut. Oke, baik. Jadi dalam Islam mewarnai rambut itu boleh dengan syarat sudah ada ubannya. Jadi nek jek enom rambutnya wis ireng kabeh dicemir gonta-ganti enggak boleh. Satu itu. Kemudian yang kedua, warna yang dipilih enggak boleh hitam. Boleh pirang, boleh kuning, boleh merah. Wabil khusus ketika kamu punya suami teko karo bojomu gitu. Mas, kowe pengen rambutku kaya garangan apa kaya kucing garong? Nah, teko karo bojone. Engko nek jawab tinggal diikuti. Nah, agar apa? Agar tambah rengket itu yang namanya rumah tangga, gitu ya. Jadi pastikan sudah beruban, kemudian yang kedua ikuti apa yang dimau suaminya. Kayak dom loro ya karo sing teko takdir sebelahmu itu. Ayo, siapa lagi? Si oke, teko sing berbobot aja sing ra mutu apa? Belajar sama sholat itu kan sama-sama utama kan. Dan kita itu harus meninggalkan pelajaran dahulu dari situ dulu atau dari kepentingan sholat. Oke, pertanyaannya saya kita walik. Kowe lagi ngrungokke gurumu ngajar atau baru kuliah, terus kowe blek ngising. Kira-kira luwih penting kowe ngising apa kowe ngrungokke leng ngajar? Kok sik jawaban sik kuwi? Lah iya, jawaban saya. Kowe bakal tetap ngrungokke sambil ngempet ngising atau kowe pilih izin ngising? Izin ngising. Artinya untuk urusan ngising aja kamu bisa izin, kenapa sholat enggak? Padahal sholat dan ngising lebih utama sholat, gitu loh. Juga enggak usah tapi, Lah, nek wis izin ra entuk itu tanggung jawab pak gurunya, gitu. Makanya saya tuh pengen itu loh ngasih pelajaran kayak gini ke guru-guru. Jangan sampai murid izin ngising entuk, izin nguyuh entuk kok tapi izin sholat ra entuk gitu loh. Di akhirat itu guru-guru berharap amal jariah oke, tapi malah dosane oke. Gara-gara ngising entuk sholat ra entuk. Hati-hati. Nggih, jadi jenengan-jenengan yang ngambil pendidikan PAI segala macam pastikan jangan ya toh. Jangan kemudian ngalangi atau orang-orang yang kemudian mau izin untuk sholat. Bahkan saya itu sedih di kampus-kampus Islam wayah adzan yo gas wae gitu kan. Nah, jangan sampai gitu. Saya itu kuliah di kampus Islam juga loh. Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah. Terus Institut Ilmu Quran, terus perguruan tinggi ilmu Quran. Yo sok-sok yo ngono kuwi gitu kan. Maka yo kuwi lah pokoke. Ndang kowe emang ngacung kowe ya? Aku gen iso didom loro timbang tak suwek ngene lho. Apa imam yang membaca sholat? Oh ya, kalau yang salah itu surat Al-Fatihah, maka sholat imam dan makmumnya batal. Kowe golek imam liya pindah sholat liya gitu loh. Tapi kalau salahnya di bacaan surat selain Al-Fatihah, kamu bisa bermakmum sama imam tersebut ya. Ning ya to nek iso yang usul karo Pak Takmir nek milih imam ki sing bener, jangan kemudian yang baca Qur'ane ra bener ya. Tadi intinya ning Al-Fatihah kuwi jangan sampai salah. Nek Al-Fatihah salah, maka salatnya menjadi batal semuanya. Nyo, dem loro iki karo kancane. Apa? Wis tekok to mau? Oh takok melih ning ora entuk hadiah lho ya. Oh aduh, konangan motifmu. Wis to, kowe kan tekok pengen entuk hadiah to. Iki wis ra entuk hadiah lho. Piye. Iya. Nabi Adam manusia pertama.
Boten seperti Nabi Adam. Oh. Ya, jadi gini loh. Manusia purba itu kan desainnya orang kafir. Nabi Adam itu desainnya kita orang beriman. Yang nunjukkan, yang dudohke, yang ngandani ya Gusti Allah. Rungokne to. Nah, sehingga kita sebagai orang yang beriman ya kita tetap mengambil kiblat kepada Quran, kepada Allah. Kalau nenek moyang kita Nabi Adam bukan monyet kan gitu. Biarkan orang kafir mendakwahkan, mengatakan nenek moyang mereka monyet ben wis jarno ae sak-sake wong cangkem-cangkeme dhek gitu loh. Tapi keimanan kita mewajibkan kemudian kita harus mengimani bahwasannya nenek moyang kita itu Nabi Adam, seorang manusia yang terpilih pertama kali untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Nah, itu loh. Sehingga yang harus kita pahami itulah nabi kita, bapak moyang kita Nabi Adam alaihi salam, yang kemudian diambil tulang rusuknya, kemudian diciptakan nenek moyang kita yang kedua yaitu ibunda Hawa. Dan kemudian mereka diturunkan ke dunia lalu beranak pinaklah muncul kita semua ini gitu. Maka hal yang sama juga terjadi dalam iblis gitu. Iblis juga sama, dia dulu di sana, kemudian karena suruh sujud kepada Adam nggak mau, diusir ke dunia, ning dhek milih ning tengah lautan, wegah ning daratan. Nah, daratan jatahe menungso, setan-setan ning lautan gitu. Ya, jadi itu di bab persetanan. Ada lagi yang mau nanya? Disingkas, pensah. Terkait dengan majelis ini tadi. Ya. Tadi kan kita juga disuruh untuk majelis. Iya. Nah, kalau misal ada seseorang yang belum pernah datang ke majelis ilmu dan kemudian ingin datang ke majelis ilmu dan ternyata pada pembahasan majelis ilmu itu pembahasan mengenai jihad pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah. Yang kita tahu pada jihad pada zaman Rasulullah seperti apa kan? Nah, terus seseorang itu cuma beberapa kali datang pada majelis itu dan kemudian dengan pikiran pendeknya mengambil kesimpulan bahwa saya nanti berbeda seperti itu Rasulullah seperti itu bagaimana? Ya, jadi memang ada dinamika itu ada, dan bahkan dijelaskan oleh Nabi SAW tentang sekumpulan anak-anak muda yang mereka nalarnya cetek, berbahasa dengan bahasa kita, membaca Al-Quran tapi kemudian tidak lewat dari tenggorokannya, kemudian agama melesat dari dadanya seperti anak panah yang kena pada buruannya, kemudian ibadah mereka luar biasa, puasa mereka luar biasa, bahkan ibadah kalian gak ada apa-apanya. Ya, kata Nabi SAW, mereka ini adalah bahkan dalam beberapa hadis dikatakan gila bunar, anjing-anjingnya neraka, yaitu mereka anak-anak muda yang beribadah di atas semangat saja, tidak di atas ilmu. Maka pentingnya jenengan itu bermajelis ilmu mencari guru yang tepat, majelis yang tepat agar nggak seperti itu. Dan itu benar terjadi. Bagaimana kemudian 3 orang, 4 orang membaca sebuah kitab tentang jihad, kemudian merumuskan jihad. Oh berarti jihad yang Indonesia apa? Nembaki polisi, akhirnya golek senapan, golek pistol. Pas bulan puasa keluar nyari pos polisi ditembaki. Ada beberapa tahun yang lalu yang silam gitu kan. Sehingga akhirnya tembak-tembakan yang lotemat tipes itu gitu kan. Maka kelompok-kelompok ini ada, dan seorang pemuda kalian itu harus kemudian bermajelis ilmu yang selektif, harus dilihat selama kemudian ya mereka mengajarkan apa yang memang dalam Islam, poin-poin yang memang ada dalam Islam, dan mereka berhati-hati dalam mengajarkan. Saya dalam majelis ilmu saya melihat iki kitab apa yang disampaikan atau ulama siapa yang kemudian dirujuk. Kalau ulama-ulama ini yang dirujuk ini ulama-ulama yang aman, saya masuk. Tapi kalau enggak, saya enggak mau. Karena memang yang mereka kiblatkan juga ulama juga. Jadi saya pernah diskusi tentang hukum bom bunuh diri. Itu dua belah pihak bawa dalil, sing mengharamkan bawa dalil, sing membolehkan bawa dalil. Nek ditempukke ya enggak enak sing menang, karena dua-duanya merasa benar. Tapi satu di antara dua pasti benar, salah satunya mesti salah. Maka logika yang kemudian bisa kita pakai ketika misal kita ketika kalau tadi kita bahas tentang orang yang kemudian berdoa kepada selain Allah, membunuh orang lain, berzina, itu kan kemudian akan diampuni dengan syarat bertobat. Maka orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu tobatnya piye gitu kan. Gak iso kan? Nah, maka dari situlah kemudian nalar kita harus kemudian kita pakai logika kita bahwasanya perbuatan ini berarti nggak boleh. Karena nek nganti salah tobatnya piye gitu loh. Otomatis kan mereka akan mengunci bahwasanya ini mesti bener, perlu ditobati gitu. Nah, disinilah kesalahan dari sebuah pemahaman. Maka
Pentingnya jenengan mengidentifikasi. Oh, ada kajian Ustadz Fulan, kitab apa ki? Oh, Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, aman insyaallah gitu kan. Atau kemudian ada Ustadz Fulan, kitab apa nih? Sahih Bukhari. Tapi dibahas apa nih? Akidah sih gitu. Dan kita sebagai pemuda harusnya ngurut dari yang paling pondasi, keimanan, akidah, baru kemudian tentang tata cara sholat dan seterusnya. Ojo ucuk-ucuk ngomongin negoro. Makanya saya itu paling sebel nek cah nom-nom ngumpul kemudian menghujat pemerintah habis-habisan seolah-olah dia bisa memperbaiki negara gitu. Ya, harusnya ikuti apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu wajar macam-macam pelajaran dan beliau tidak pernah menghujat habis-habisan pemerintah dan beliau selalu mengatakan lau anna li da'watun mustajabatun la da'autuhu lisultan. Kalau sekiranya aku punya doa yang mustajab tak gunakan untuk mendoakan kebaikan penguasa, bukan untuk menghujatnya gitu. Kayak gitu. Ya, jam loro orang masih kayak. Siapa tahu mau fajar? Jam loro orang masih kayak. Memang lek saya ketemu to, kayak nama saya kayak. Oh, wih, rogoe jeruk banget nih. Ini jeruk-jeruan gitu ya. Jambu sih Mas, mambura Mas. Iki mau rogoe kok jeruan lho. Jambu sih ini mambura. Oh, enek kantongnya. Ada lagi yang mau nanya? Mas Bengi, Cah ya. Kita tutup dengan doa nggih. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai insyaallah, ya kita sudah bermajelis ilmu pada malam hari ini. Tentu kita berharap agar panjenengan semua terbuka cakrawala pemikirannya, bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, segala macam dinamika kehidupan itu bisa diselesaikan dengan Islam, dengan catatan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kamu harus bertanya pada orang yang paham agar kemudian kamu bisa mendapatkan pemahaman. Jangan kemudian salah jalan, jangan kemudian salah majelis, bahkan nggak mau bermajelis, maka ini adalah orang-orang yang kemudian merugi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum, kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan. Tentu harapan saya dari doa itu panjenengan kemudian bisa mendapatkan faedah doa yang bermanfaat, salah satunya yaitu Allah izinkan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakinan hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina, wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih ummahatana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa aslih asdiqa'ana wa aslih ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minas solihin. Allahumma ij'alna minas solihin. Allahumma ij'alna minas solihin wa adkhilnal jannata na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram wa ya khairar raziqin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Wa ya
khairar raziqin wa ya khairal raziqin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.